Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sinopsis dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode nanti sore. Sekaligus Mimin akan memberikan sedikit prediksi untuk episode yang akan datang. Ya, di episode nanti sore, rahasia Tania akhirnya terbongkar bahwa ternyata Fahri bukanlah ayah kandung dari Iqbal. Nah, kira-kira bagaimanakah nantinya reaksi Fahri ketika mengetahui semua ini? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, Fahri sudah mulai curiga bahwa dirinya bukanlah ayah kandung Iqbal. Semua itu terjadi ketika Fahri sedang mencari rekapan data medis Tania ya kawan-kawan, dan ternyata Fahri menemukan foto USG di mana setelah dihitung-hitung umur pertemuan Fahri dengan Tania dan umur hasil USG tersebut, ternyata hasil USG tersebut sudah menunjukkan 4-5 bulan. Sedangkan pada saat Fahri dan Tania melakukan USG, umur pernikahan mereka baru 1-2 bulan ya kawan-kawan. Itu berarti menandakan bahwa Tania sudah hamil sebelum menikah dengan Fahri. Dan memang benar seperti apa yang pernah Mimin bahas di video sebelumnya, di mana keberadaan Imron di rumah Pak Rashid itu bukan membuat aman ya kawan-kawan. Ya, malah justru Imron sangat membahayakan bagi Tania dan juga yang lainnya, karena Imron itu seperti pisau bermata dua, bisa melindungi namun bisa juga menyakiti ya kawan-kawan. Hal itu benar-benar terbukti ketika pada saat itu Imron dan juga Tania sedang berdebat. Saat itu Tania sedang melarang Imron untuk dekat-dekat dengan Fahri ya kawan-kawan, karena Tania takut apabila nantinya Imron sampai keceplosan dan memberitahu Fahri bahwa Fahri bukanlah ayah kandung Iqbal. Dan tak hanya itu, Tania juga melarang Imron untuk mengganggu Salwa dan juga yang lainnya agar Ridho juga tidak mengusik keberadaan Imron di sana. Semua itu Tania lakukan tentunya untuk menutupi semua rahasia Tania. Namun tiba-tiba Imron mengatakan kepada Tania bahwa Tania tidak bisa mengatur-ngatur Imron seenaknya, karena Imron memiliki rahasia besar Tania. Saat itu Imron bahkan mengatakan kepada Tania bahwa dulu dirinya sangat sering melihat Tania masuk ke dalam kos-kosan Zayan, di mana Tania setiap hari datang ke kosan tersebut dan pulang larut malam. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Tania pun mencoba untuk menyuruh Imron menutup mulutnya ya kawan-kawan, karena Imron juga berkata dengan volume yang cukup keras sehingga Tania takut apabila ada seseorang yang mendengar perkataan tersebut.
Bukannya diam, Imron malah justru semakin menjadi-jadi dengan mengatakan bahwa seorang wanita dan seorang pria berada di dalam satu ruangan dan setiap hari bahkan sampai pulang larut malam. Lalu apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bermain karambol atau bermain catur? Saat itu Tania pun langsung membekap mulut Imron dengan sebuah kain ya kawan-kawan. Namun saat itu di sisi lain Salwa sedang memperhatikan mereka dan Salwa akhirnya tahu bahwa Fahri ternyata bukanlah ayah kandung Iqbal. Salwa pun akhirnya menceritakan ini semua kepada Fahri, di mana Salwa mengatakan bahwa dirinya mendengar dari Imron bahwa sebelum Tania menikah dengan Fahri, Tania sudah memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Fahri terlihat sangat terpukul ya kawan-kawan. Fahri sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Tania kepada dirinya. Dengan terbongkarnya bahwa Iqbal bukanlah anak kandung dari Fahri, kemungkinan besar Fahri akan memiliki kesempatan untuk menjelaskan semuanya kepada Salwa tentang apa yang terjadi 8 tahun lalu. Mengapa Fahri sampai bisa meninggalkan Salwa dan juga anak-anak. Fahri akhirnya menjelaskan kepada Salwa alasan mengapa Fahri meninggalkan Salwa dan juga anak-anak 8 tahun lalu. Ya, Fahri dijebak oleh Tania. Fahri yang pada saat itu sedang bekerja di kapal milik keluarga Pak Rashid ternyata dijebak dengan mabuk-mabukan oleh Tania. Dan pada saat Fahri bangun, ternyata Tania sedang tidur di samping Fahri. Setelah itu Tania pun mengatakan jika dirinya hamil dan meminta pertanggungjawaban dari Fahri. Dan jika Fahri tidak mau bertanggung jawab, maka Tania akan melakukan bunuh diri. Dan keluarga Tania pasti akan menuntut balas kepada Fahri dan juga akan mencelakai seluruh keluarga Fahri. Oleh karena hal itu, untuk melindungi Salwa, Naila dan juga Arsya, Fahri akhirnya memutuskan untuk menceraikan Salwa dan menikah dengan Tania. Mendengar itu semua, Salwa pun menjadi terharu. Salwa tak menyangka jika Fahri tak seburuk yang Salwa pikirkan selama ini. Bahkan Fahri justru malah ingin melindungi Salwa dan juga anak-anaknya dari kejahatan keluarga Tania. Ya, apalagi jika nantinya Naila juga mengetahui tentang fakta yang sebenarnya. Naila pasti akan menyesal karena selama ini telah membenci Fahri, yang padahal Fahri sudah berkorban begitu besar untuk melindungi Salwa dan juga dirinya. Namun saat ini Salwa sudah menikah dengan Ridho dan Salwa tentunya tidak bisa meninggalkan Ridho begitu saja karena memang Ridho juga cukup berjasa besar dalam kehidupan Salwa sampai dengan saat ini. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Lalu apakah nantinya setelah terbongkarnya Iqbal bukan anak Fahri, apakah nantinya status Naila dan juga Arsya yang ternyata bukan anak Ridho akan segera terbongkar juga? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.